Bab 1475. Peradaban alam semesta. Saat melihat Mile akan mencabut sisik naga, Nona ketiga langsung memanggilnya, "Tuan Muda Mile." Mile menoleh ke arah Nona ketiga dan mengedipkan matanya. "Nona ketiga, kamu tidak perlu membantuku, aku bisa mencabutnya sendiri." Usai berkata, dia langsung mengeluarkan seluruh tenaga mencabut sisik naga. Nona ketiga terdiam. Mile melihat sisik naga sekilas. Sisik naga tidak terlalu besar, tapi sangat kuat, lebih kuat setidaknya 4-5 kali lipat sisik naga lainnya. Benda bagus. Kalau menggunakan benda ini membuat armor, sama dengan sebuah tubuh Taoisme. Mile sangat puas. Pada saat ini, Nona ketiga mendadak memanggil, "Tuan Muda Mile." Mile tersenyum menoleh ke arah Nona ketiga dan berkata, "Nona ketiga, aku pasti akan memberi bayaran atas sisik naga ini." Nona ketiga menatap Mile dan berkata, "Tuan Muda Mile ingin menukar sesuatu denganku." Mile menganggukkan kepalanya, "Kalau Nona ketiga ada tertarik dengan sesuatu, asalkan aku memilikinya, pasti akan aku berikan padamu." Nona ketiga bertanya, "Serius?" Mile menganggukkan kepalanya. Mile tidak takut, karena bagaimanapun juga dia lebih miskin dari sekte Taoisme. Nona ketiga berkata, "Aku ingin darah Tuan Muda Mile." Mile sedikit terkejut dan bertanya ulang, "Darahku?" Nona ketiga menganggukkan kepalanya, "Iya, tidak banyak. Paling hanya 1 botol saja." Ekspresi wajah Mile langsung masam. 1 botol masih dibilang tidak banyak. Dirinya bukanlah seekor naga, kalau mengeluarkan darah 1 botol, mungkin dia akan lemas. Nona ketiga berkata dengan nada tenang, "Sepertinya Tuan Muda Mile tidak bersedia." Mile sedikit bimbang dan bertanya, "Nona ketiga, kamu ingin mengambil darahku untuk apa?" Nona ketiga tersenyum dan berkata, "Ada kegunaan pribadiku." Mile diam sejenak. Nona ketiga tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Mile masih hidup, tapi naga leluhurku sudah mati. Darah Tuan Muda Mile masih bisa bertambah, tapi naga leluhurku sudah tidak bisa lagi." "Tuan Muda Mile." Mile memotong pembicaraannya, "Nona ketiga, 1 botol terlalu banyak. Apa kamu ingin mengambil semua darahku?" Nona ketiga mengedipkan matanya, "Kalau begitu setengah botol saja." Botol sekecil ini, kalau hanya setengah pasti tidak akan memberikan dampak negatif kepada Tuan Muda Mile. Mile sedikit tak berdaya, sekarang dia merasa sisik naga yang dia ambil ini memerlukan bayaran yang cukup besar. Nona ketiga berjalan ke depan Mile dan berkata, "Apakah boleh?" Mile tidak berbicara lagi, dia langsung mengambil sebuah botol dan mulai mengalirkan darahnya. Tidak lama kemudian, setengah botol pun sudah penuh. Mile memberikan botol itu kepada Nona ketiga. Nona ketiga tanpa sungkan langsung menerimanya dan berkata, "Terima kasih." Mile memandang Nona ketiga dan bertanya, "Nona ketiga, kamu ingin melakukan apa terhadap darahku?" Nona ketiga tersenyum, "Tenang saja. Aku tidak akan sembarangan menggunakan darahmu. Aku hanya ingin meneliti dan darahmu juga memiliki bantuan yang besar terhadap tubuh Taoismeku." Mile menganggukkan kepala, "Baik, aku mengerti." Nona ketiga menyimpan botol itu dan berkata, "Tuan Muda Mile, ayo kita lanjut melatih teknik tinju kehidupan." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Mile melihat Nona ketiga sekilas, lalu mengikutinya. Di perjalanan, Mile mendadak bertanya, "Nona ketiga, setahuku kitab Taoisme seni bela diri adalah sumber dari seni bela diri dunia puluhan ribu surgawi. Kalau begitu, kitab apa sebelum munculnya kitab Taoisme ini? Atau dikatakan, sebelum adanya kitab Taoisme, masih tidak ada peradaban tentang seni bela diri?" Nona ketiga diam saja. Mile lanjut bertanya,
apakah ini adalah rahasia? Atau kamu tidak tahu? Nona ketiga berkata, aku tentu saja tahu. Mile tersenyum dan berkata, bolehkah menceritakannya padaku? Nona ketiga melihat Mile sekilas dan berkata, kamu ingin tahu peradaban apa sebelum adanya kitab Taoisme? Kalau begitu, kamu harus memahami sejarah alam semesta ini. Alam semesta ini setidaknya sudah berusia ratusan miliar tahun. Sedangkan peradaban kitab Taoisme seni bela diri barulah berusia 360.000 tahun. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Mile langsung mulai serius. Umat manusia adalah makhluk yang sangat kecil di alam semesta ini. Lalu, kita hanya mengetahui sebagian kecil sejarah alam semesta ini. Seperti, bagaimana terbentuk, lalu bagaimana umat manusia terbentuk, kita sama sekali tidak mengetahuinya. Sebelum peradaban kitab Taoisme, seni bela diri di alam semesta ini sangatlah terbelakang. Orang zaman itu hanya fokus pada pemurnian fisik, sama sekali tidak melatih teknik tenaga dalam. Usia mereka tidak akan lebih dari 100 tahun. Lanjut Nona ketiga. Mile mengerutkan kening dan berkata, begitu terbelakang. Nona ketiga menganggukkan kepalanya dan berkata, sangat terbelakang. Padahal energi spiritual di zaman itu sangatlah kuat, mungkin lebih kuat 1000 kali lipat dari sekarang. Karena orang di zaman itu tidak melatih energi dalam, jadi energi spiritual bagi mereka tidak ada gunanya. Guru menyebut zaman itu adalah zaman kuno. Tidak peduli peradaban spiritual maupun seni bela diri, semuanya paling asli. Setelah guru muncul, dia menciptakan teknik pelatihan yang terbaru, yaitu melatih energi dalam. Menyerap energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Mulai dari zaman guru, kekuatan manusia semakin kuat dan bisa menghancurkan langit dan bumi. Mile mendadak bertanya, apakah leluhur sekte Taoisme yang menciptakannya sendiri? Nona ketiga menganggukkan kepalanya, iya, mereka yang mencari cara sendiri. Hebat, puji Mile. Menciptakan jalan yang baru bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Setelah guru muncul, cara pelatihan yang dia ciptakan berhasil mengubah alam semesta ini. Tetapi, juga membawa bencana bagi alam semesta ini. Karena orang mulai melatih energi dalam, mereka terus menyerap energi spiritual tanpa ada aturan dan merebut energi spiritual langit dan bumi, sehingga ada banyak dunia yang lenyap. Lanjut Nona ketiga. Setelah itu, dia melihat Mile sekilas dan lanjut bercerita, cara kamu mengurus alam semesta 5 dimensi sangat bagus. Melindungi dunia, melindungi roh langit dan bumi, melarang master untuk sembarangan merusak. Dalam kondisi seperti ini, alam semesta barulah bisa bertahan lama. Mile berkata dengan nada serius, Nona ketiga, tadi kamu bilang sejarah alam semesta ini sudah ada ratusan miliar tahun, sedangkan peradaban Taoisme barulah 300-an ribu tahun. Sebelum peradaban Taoisme adalah peradaban kuno, kalau begitu apa peradaban sebelum zaman kuno? Nona ketiga menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu. Karena orang di zaman itu masih belum ada tulisan. Jadi, tidak ada catatan mengenai mereka. Tetapi, guru pernah menghitung, sebelum peradaban kuno, 1.000.000 tahun yang lalu mungkin pernah muncul peradaban Yanak kuat di alam semesta ini. Mile langsung bertanya, peradaban apa? Nona ketiga diam sejenak barulah menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mile diam sejenak barulah bertanya, kenapa leluhur sekte Taoisme bisa merasa 1.000.000 tahun sebelum peradaban kuno ada peradaban yang sangat kuat di dunia ini? Nona ketiga menatap Mile dan menjawab, dulu guru pernah demi menyebarluaskan seni bela diri berkelana ke dunia puluhan ribu surgawi. Dia pernah berjumpa dengan hal yang aneh di dunia utara. Tapi, apa anehnya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu, setelah dia kembali dari sana, naga leluhur yang mengikutinya pun meninggal. Setelah itu,
Guru langsung menyegel dunia utara dan melarang semua orang masuk ke sana. Beberapa tahun ini, segel sudah melemah. Aku pernah masuk beberapa kali, tapi tidak bisa masuk ke bagian dalam. Lalu, tempat itu memang berbeda dengan yang lain. Dunia utara. Miley diam sejenak dan mengingat nama tempat ini. Pada saat ini, Miley berhenti, lalu menoleh ke arah Miley. Peradaban Taoisme hanyalah sumber dari seni bela diri alam semesta ini, tapi bukan satu-satunya peradaban seni bela diri. Miley tersenyum tipis dan berkata, "Nona ketiga, kamu ingin memberitahuku kalau masih ada dimensi yang lebih tinggi di dunia ini?" Nona ketiga bertanya kembali, "Kenapa tidak ada?" Miley mengerutkan kening, masa benar-benar ada 8 dimensi ataupun 9 dimensi? Nona ketiga menggelengkan kepalanya, "Menurutmu apa perbedaan 4 dimensi dan 5 dimensi?" Miley berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala, "Tidak ada perbedaan besar. Seni bela diri 5 dimensi lebih tinggi dari 4 dimensi. Nona ketiga menganggukkan kepala, "Sebenarnya, tidak peduli 4 dimensi atau 5 dimensi, bahkan dunia Sahaloka dan lainnya. Semuanya berada di alam semesta ini. Hanya saja, kita terpisah di berbagai tempat saja." Miley mendadak bertanya, "Sekarang tempat yang sudah diketahui paling jauh adalah tempat apa?" Nona ketiga menatap Miley dan menjawab, "Dunia manusia binatang." Miley mengerutkan kening, "Dunia manusia binatang." Nona ketiga menganggukkan kepalanya, "Seperti sebuah sekte, sudah ada sejak zaman kuno. Sebenarnya mereka adalah klan manusia, tapi merupakan perpaduan antara klan manusia dan klan siluman. Mereka bisa dikatakan adalah musuh bebuyutan klan manusia. Kalau bukan guru muncul mungkin klan manusia sudah akan dibinasakan oleh mereka." Miley sedikit kaget, "Mereka sekuat itu?" Nona ketiga berkata, "Iya, kuat sekali. Mereka tidak hanya memiliki talenta klan manusia, juga memiliki tubuh fisik kuat seperti klan binatang. Apalagi dalam sisi tubuh fisik, mereka lebih kuat dan menakutkan." Setelah berbicara, dia menatap Miley sekilas. Tubuh Taoisme adalah teknik fisik yang guru ciptakan sesuai dengan pelatihan fisik mereka. Jadi, dalam sisi tubuh fisik, manusia binatang lebih kuat dari kita? Tanya Miley. Nona ketiga menganggukkan kepalanya, "Iya. Karena mereka memiliki bakat tubuh fisik. Manusia mungkin perlu melatih 20-30 tahun barulah bisa memiliki tubuh fisik yang kuat, tapi mereka mungkin sejak lahir sudah memilikinya." Miley berkata, "Baik, aku sudah mengerti." Pada saat ini, dia sudah memiliki pemahaman secara garis besar terhadap alam semesta ini. Alam semesta sangat luas dan besar. Peradaban seni bela diri bukan hanya ada peradaban Taoisme. Peradaban Taoisme hanyalah sumber seni bela diri dalam alam semesta ini, tapi semua orang tahu masih ada peradaban lain di alam semesta ini. Nona ketiga lanjut berkata, "Tuan Muda Miley, kalau kamu ingin memahami lebih lanjut sejarah alam semesta ini, kamu boleh pergi ke dunia utara. Tapi, di sana sedikit berbahaya. Tuan Muda Miley lebih baik jangan pergi dulu, daripada mati di sana." Miley terdiam. Pada saat ini, Nona ketiga berhenti dan melihat sekitar lalu berkata, "Tuan Muda Miley, aku biasanya berlatih di sini, ruang hampa di sini sangat kokoh. Tuan Muda Miley bisa sesuka hati melatih teknik tinju kehidupan di sini. Tapi, aku harus mengingat kamu, melatih teknik tinju kehidupan sama dengan mempertaruhkan nyawa. Karena sejak kamu mulai, sudah akan membakar esensi nyawa." Miley tercengang. Bersambung.